Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Selda dari tim AMTA. Kami senang menyambut Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar pada sore hari ini. Webinar ini adalah batch ke-20 dari sejak pertama kali diadakan pada bulan Oktober 2018 sebagai batch yang pertama. Tapi di batch ke-20 ini ada penyesuaian materi, di mana kita tidak akan lagi membahas konsep bandarologi dari versi AMTA, karena sudah dibuat webinar khusus membahas hal itu. Jadi di batch ke-20 ini, materinya disederhanakan hanya untuk membahas seputar aplikasi AMTA Bandarologi dan strategi tradingnya beserta troubleshooting teknis yang sering terjadi. Maka sore hari ini telah hadir Pak Angelo selaku CEO AMTA. Nanti selama presentasi, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa gunakan fitur chat dan sampaikan pertanyaannya di situ. Nanti di sesi tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak Pak Angelo yang akan menyampaikan presentasinya Trading dengan AMTA Bandarologi. Terima kasih Mbak Selda untuk pengantarnya. Mari kita mulai saja ya. Saya akan share. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan aplikasi ya. Kita tidak lagi bahas tentang pengenalan bandarologi karena itu sudah dibahas minggu lalu ya pada materi cara bandar trading di pasar. Nah, inilah tampilan kalau aplikasi itu baru dibuka ya. Dia akan loading dulu, baca semua library-nya. Lalu sampai di halaman home ya. Nah, di halaman home ini juga termasuk fitur baru ya. Ada berita terkini untuk yang berasal dari dua media massa, yaitu Kontan News dan Antara News. Saya melihat ini berita cukup bagus ya, sumber berita ini, jadi dipasang di halaman depan dari AMTA Bandarologi. Kalau ada promosi atau event juga akan dipasang di halaman home ini. Nah, kita bicara sedikit troubleshooting dulu, yang ini yang sering terjadi saja, yang kadang-kadang cukup mengganggu para user. Kalau misalnya sedang loading di awal, lalu Bapak Ibu melihat di bawah sini ada error message seperti ini ya. Nah, itu berarti terjadi sesuatu pada waktu ada gangguan koneksi ya, sehingga ada mungkin file yang korup. Nah, caranya supaya bisa hilang error ini, kita harus clear data ya. Nah, cara clear data itu ada peragaannya ya, di YouTube sudah disiapkan, nanti bisa dicatat ini linknya atau nanti mungkin diklik setelah materi ini saya bagikan untuk melihat peragaannya. Dan di grup juga sering ya ditanyakan itu, saya sering juga pasang link untuk clear datanya. Lalu problem lain yang sering terjadi adalah pada waktu explore, mencari ya, saham-saham mana yang bandarnya sudah confirm buy and hold ya untuk terkini. Ini dia loading terus. Nah, kalau ini terjadi, itu juga ada masalah dengan data. Maka solusinya tetap adalah clear data ya, sama. Troubleshooting yang sering lain adalah muncul error ini pada waktu kita sudah buka chat. Ini juga masalah data, solusinya sama, clear data juga. Oke. Nah, troubleshooting yang lain, kalau kita buka satu saham, lalu dia diam loading gitu ya. Please wait, hanya itu aja. Nah, itu berarti pertama masalah internet connection. Dicek aja dulu, kalau speednya itu di bawah 2 Mbps, maka memang ini akan cukup lama nunggunya ya. Tapi kalau lebih speednya ternyata kencang, ternyata masih begini, itu berarti harus sekali lagi clear data juga. Nah, selanjutnya ini juga cukup sering nih. Waktu kita sudah masukkan simbol, dia bukan ada please wait di ujung ya, tapi not yet loaded atau fail. Ini fail ya. Fail kenapa? Karena cara ketik simbolnya salah. Harusnya unvr.jk. Nggak boleh tanpa .jk ya. Ini nggak ketemu simbolnya berarti di database-nya. Nah, cara input simbol yang benar yang sebetulnya lebih praktis adalah kita ketik nama simbolnya, nanti akan muncul pop-up, lalu pop-up itu yang kita tap ya, jangan tap enter ya. Tap di pop-up window pada waktu muncul nama lengkapnya. Nah, itu solusinya ya, yang nanti bisa dicoba kalau itu terjadi. Nah, untuk menu utama ada 12 menu ya di AMTA Bandarologi, menu Home, Markets, Explorer, Alert Buy, Chart, Trading Dashboard, Fundamental Data, Watchlist, dan menu favorit saya yaitu Subscription Fee. Di situ penjelasan mengenai biaya langganan. Lalu Setting, Logout, dan About.
Kita mungkin tidak bahas banyak mengenai menu-menu utamanya, kita langsung bahas mengenai signal bandarologinya ya, karena itu yang penting. Yang utama, kalau menu-menu nanti bisa ditanya di grup ya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana kita membaca chat bandarologi di aplikasi ini dan bagaimana kita meresponnya dengan strategi kita masing-masingnya. Itu yang penting. Oke, sinyal pertama. Sinyal pertama adalah yang disebut dengan bandar entry. Nah, nanti kalau di chat ada tulisan entry ya, ini maaf ini abaikan angka 1 ya. Sudah tidak ada lagi angka 1. Langsung entry itu adalah bandar entry. Bandar entry akan muncul dalam situasi ini. Candle-nya berubah dari warna merah menjadi warna biru. Hanya itu penyebabnya. Kenapa merah berubah menjadi biru? Karena ada resisten bandar yang telah ditembus ke atas oleh harga. Nah, apa itu resisten bandar? Nah, ini sudah kita bahas ya di materi minggu lalu ya, mengenai pengenalan bandarologi, dari mana kita bisa dapatkan resisten bandar. Tapi di algo ini sudah, di aplikasi ini sudah ditemukan, otomatis dicarikan setiap hari di mana resisten bandar akan berada. Kita nggak perlu cari-cari lagi di masa lalu, di mana resisten bandarnya. Langsung sudah dihitungin, dan itu akan ditampilkan ke grafik dalam bentuk titik-titik hijau ini. Ini resisten bandar. Nah, resisten bandar inilah yang menjadi patokan apakah akan terjadi bandar entry atau tidak, yaitu pada waktu harga menembus ke atas resisten bandar ini, di mana sebelumnya dia berada dalam kondisi downtrend ya. Downtrend berarti bandar itu baru jualan, atau mungkin sudah lama jualan. Jadi secara sederhana, kalau bandar entry itu adalah penembusan resisten, warna candle berubah dari merah menjadi biru. Kata lainnya adalah awal uptrend, karena diasumsikan ini uptrend dimulai. Karena pertama kali bandar ini membiarkan resistennya ditembus ya, yang tadinya dia bearish. Yang perlu diingat adalah kondisi ini, harga di atas resisten atau kondisi bandar entry, ini berlaku valid setelah penutupannya. Kalau belum penutupan, maka belum valid. Jadi kita harus pastikan valid dulu. Ini untuk bandar entry ya, ini yang harus kita ingat. Itu nanti akan ada bedanya dengan nanti yang namanya bandar buy. Kita lihat dulu lawannya, bandar exit. Ini kebalikannya dari bandar entry, yaitu candle-nya tadi biru, berubah menjadi merah. Atau dengan kata lain, awal downtrend. Kenapa? Karena support bandar dibiarkan ditembus oleh bandarnya. Dia nggak tahan dengan supportnya, tapi harga dibiarkan tembus. Nah, ini juga sekali lagi kita ingat validnya adalah setelah pasar tutup. Harga masih ada di bawah support, maka bandar exit akan tetap berlaku. Tapi selama market masih open, ini bisa bolak-balik ya, harga di atas support bergantung bandarnya. Apakah bandarnya memang benar-benar biarkan tembus atau tidak ya. Nanti begitu market tutup dan ternyata benar, harga di bawah support, maka itu bandar exitnya confirm. Nah, ini signal kedua yang harus kita ingat. Dari uptrend menjadi downtrend ya, dari biru menjadi merah. Ada support bandar yang ditembus. Nah, apa selanjutnya? Signal yang harus kita ingat itu baru 2 ya. Selanjutnya, yang disebut dengan bandar buy. Nah, ini konteksnya adalah maksudnya buy and hold ya. Buy and hold. Kalau bandar entry tadi belum bicara soal buy and hold atau tidak. Tapi ini bicara buy and hold. Buy and hold maksudnya adalah bandar sudah buy dan dia sudah pasti hold barangnya. Nggak langsung jual, jadi nggak mau day trading. Bagaimana ini bisa terlihat? Pada waktu indikator di atas itu bergerak naik ya, namanya indikator MMR. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di chartnya ada 4 indikator di atas window harga, itu disebut MMR, itu bergerak naik. Nah, ini warna kuning adalah bandarologi dalam aplikasi Metastock. Tapi di Android, kita lihat bisa kelihatan dengan jelas warnanya ya. Di sini terlihat indikatornya tadinya merah, berarti dia dalam kondisi bandarnya sebelumnya jualan, kita nggak disebutkan di mana jualannya, tapi pertama kali dia beli dan hold ya, pertama kali dia buy and hold akan naik, lalu berubah menjadi biru.
Ini berarti sebelumnya bandar jualan. Kalau indikatornya merah ke biru ya. Tapi kalau indikatornya biru, lalu naik dan biru lagi, itu berarti buy and hold-nya itu nambah barang. Atau konfirmasi dia beli lagi gitu. Jadi ini yang berbeda dengan yang di atasnya. Ini sudah buy and hold, lalu dia konfirmasi lagi buy and hold. Nah, ini sangat bermanfaat informasi ini untuk aksi trading kita. Nah, ini signal ketiga ya dari bandarologi ya, bandar buy. Ini juga harus kita ingat. Jangan tertukar dengan bandar entry ya, sekali lagi. Jangan tertukar dengan bandar entry. Bandar buy itu hanya satu petunjuknya, itu indikatornya bergerak naik. Nah, selanjutnya bandar sell. Nah, ini kebalikannya ya. Bandar sell ini adalah terjadi kalau indikator yang di atas itu bergerak turun. Oh sorry, tadi sebelum saya lupa. Yang bandar buy, ini juga validnya pada waktu pasar tutup ya. Pasar tutup, jangan lupa nih. Waktu pasar masih buka, ini belum valid. Ini bisa naik, bisa flat, bisa naik, bisa flat. Tapi pada waktu tutup dia masih naik, itu berarti confirm. Bandarnya buy and hold ya. Oke, berikutnya bandar sell. Kebalikannya itu bergerak turun indikatornya. Berarti bandar benar jualan ya. Kalau di Android akan kelihatan dua kemungkinan ini. Pertama dari warna biru indikatornya lalu turun dan menjadi merah. Ini berarti kondisi sebelumnya bandar itu sudah buy and hold, tapi satu waktu yaitu di sini bandar confirm jualannya. Jualan maka indikator itu akan bergerak turun lalu menjadi merah. Nah, kondisi lain adalah pada waktu bandar sudah jualan, ya entah kapan, entah kemarin atau mungkin minggu lalu atau bulan lalu, kan berarti downtrend juga pasti. Nah, dia jualan lalu turun lagi, berarti dia confirm jualan lagi. Nah, ini berarti pasti kurang bagus persepsinya kepada saham yang bersangkutan ya, karena dia sudah jualan tapi jualan lagi. Nah, itu namanya bandar sell ya. Pokoknya indikator turun, itu berarti bandarnya confirm jualan. Dan sekali lagi, pada waktu pasar tutup validnya. Jadi sebelum penutupan itu belum valid ya. Sama seperti signal-signal yang tadi ya. Oke. Berikutnya, expired signal. Expired signal adalah bandar sudah beli ya, berarti indikatornya naik, tapi dalam waktu 5 hari, harga nggak bergerak naik, dan indikatornya juga tidak bergerak naik lagi, yang menunjukkan upaya bandar untuk mempertahankan uptrend-nya. Nah, kalau sudah lewat 5 hari, berarti ada sesuatu yang membuat bandarnya menunda untuk follow up aksi belinya. Nah, kalau sudah lewat 5 hari, disebutlah bandar expire atau declare expire. Nah, biasanya kita nanti ada pembahasan strategi tradingnya ya. Pembahasan strategi trading apa yang harus kita lakukan kalau sudah expire, yaitu kalau sudah lewat 5 hari dari gerakan MMR naik. Kenapa 5 hari? Itu adalah parameter yang seringkali berlaku ya pada waktu harga melakukan aksi yang signifikan seperti reversal up, reversal down ya. Dari swing low ke swing high atau dari swing high ke swing low. Itu kalau di saham rata-rata durasinya itu kalau dirata-ratakan untuk instrumen saham itu 5 hari ya. Bisa 3 hari, 4 hari, 7 hari, bahkan 10 hari. Tapi kalau dirata-ratakan itu 5 hari. Maka kita gunakan ini sebagai parameter. Kalau harga sudah confirm bandarnya buy and hold dengan kelihatan dari harga naik, maka dalam 5 hari harus ada follow up. Oke, ini juga harus kita perhatikan ya 5 hari ini. Berikutnya, nah ini situasi yang agak unik ya, yang kelihatannya bertentangan antara chart dengan indikatornya ya, yaitu yang disebut dengan bandar entry, berarti ada resisten bandar ditembus ke atas, tetapi tidak ada aksi beli bandar. Maksudnya, indikatornya tidak bergerak naik ya. Seperti ini, dia tembus resisten, tapi indikatornya nggak bergerak naik, flat. Tembus resisten, indikatornya nggak bergerak naik, flat. Ini kita tahu kenapa disebut tembus resisten, karena candlenya berubah dari merah ke biru. Itu bandar entry namanya. Dan ada tulisan entry di bawah. Tapi kalau tidak ada dukungan dengan gerakan MMR naik, maka itu harus hati-hati ya. Ini berarti
big player tidak setuju dengan kenaikan tersebut atau big player bertindak hati-hati dalam beli. Biasanya karena dia melakukan aksi one day trading. Maka kita harus ikutan. Kalau big player sudah biarkan resisten ditembus, tapi terus dia tidak didukung dengan flat dengan kenaikan indikator, maka kita juga harus jualannya. Nah, bagaimana strategi tradingnya nanti akan dibahas. Tapi yang jelas kalau kita lihat nih, ini pasti banyak yang nyangkut nih di sini di atas nih. Banyak yang nyangkut ya. Orang retail mungkin menyangka big player tarik, tapi ternyata tidak untuk buy and hold, tidak untuk melanjutkan uptrend. Mereka banyak yang nyangkut di sini. Nah, bagaimana kita menyikapi aksi big player ini? Bandar entry, tapi indikator MMA-nya tidak naik. Nah, ini strategi tradingnya nih. Bandar entry, namun MMA tetap flat. Ini indikasi one day trading ya. Tapi sebetulnya, walaupun di chart historis kita lihat MMR itu flat, sebetulnya yang terjadi pada hari itu, yang terjadi adalah pagi harinya MMR itu naik. Dia bergerak naik. Sebetulnya bergerak naik ya. Karena apa? Karena harga naik menembus resisten bandarnya. Itu yang membuat MMR-nya naik pagi-pagi. Tapi belakangan, entah siang atau sore, kenaikan harga itu disertai oleh kenaikan volume. Bahkan mungkin volume spike. Nah, kita ingat rumus bandarologi, harga naik dengan diikuti volume yang naik, apalagi volume spike, itu berarti bearish ya. Beda dengan rumus basic TA pada umumnya. Nah, pada waktu ini terjadi, MMR akan kembali menjadi flat. Yang tadinya naik, kembali menjadi flat. Nah, itu yang disebut tadi, bandar entry, namun MMR tetap flat ya. Di siang atau sore bahkan menjelang di penutupan. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah selalu harga high pada hari itu di mana kondisi ini terjadi ya. Harga high-nya, resisten bandarnya adalah harga high-nya. Jadi ada perubahan dari resisten bandarnya. Lalu support bandarnya juga akan berubah menggunakan harga low di candle yang terakhir. Maka sebelum kita bertindak besoknya, kita harus pastikan bahwa aksi one day trading ini akan menghasilkan harga lanjut naik atau koreksi. Jangan sampai kita nyangkut, kita ikutan beli karena kita menyangka bandar sudah beli. Tapi ternyata belum pasti karena MMA-nya flat ya. Maka kita harus pastikan. Nah, gimana caranya kita pastikan kalau besok itu harga akan lanjut naik atau tidak? Caranya adalah dengan memecah time frame grafiknya menjadi intraday. Nah, ini tidak bisa dilakukan di aplikasi AMTA. Ini hanya bisa dilakukan di aplikasi chart online trading masing-masing ya. Bisa yang ada di mungkin di MNC, Mirai, Philip ya, Mandiri Sekuritas, hampir semua online trading harusnya sih ada chart intraday-nya ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan lokasi demand power di chart intraday untuk mengetahui besoknya lagi itu harga akan lanjut naik atau langsung koreksi. Nah, kita lihat ininya apa caranya. Misalnya ya, kita lihat satu contoh ya. Pada tanggal 24 Juni, MMR naik nih. Waktu harga tiba di 16.30. Jadi di bawah ini MMR belum naik. Tapi begitu di atas 16.30 dia naik. Kenapa? Resisten bandar, coba kita. Resisten bandar itu ada di sini. 16.150. Maka indikator MMR akan naik kalau harga menembus ke atas resisten bandar ini ditambah 1%. Ini 1% ini adalah parameter untuk memfilter aksi retail ya. Jadi harus tambah 1% baru confirm MMR-nya naik. Jadi di harga berapa itu? Yaitu di fraksi 16.350. Di harga ini baru MMR naik. Lalu belakangan karena volumenya membentuk spike, MMR kembali flat. Seperti di sini ya, kita lihat flat ya. MMR-nya flat semua. Bandar melakukan one day trading berarti. Ini ada dua kemungkinan. Selanjutnya ya, tetap berniat menaikkan harga, tapi dia memang hati-hati sehingga one day trading.
Atau kemungkinan kedua, memang dia sudah selesai. Dia sudah jualan hari itu, dan udah game over harganya. Nah, yang mana akan terjadi ya? Kalau yang terjadi poin pertama, maka kelanjutannya adalah kenaikan harga. Harga lanjut naik. Meskipun mungkin ada koreksi, tapi akan lanjut naik secara umum. Tapi kalau yang terjadi poin kedua, maka harga akan turun dan lanjut ke arah bearish ya. Nah, bagaimana dengan kasus SMA ini? Apakah dia lanjut naik atau turun? Nah, caranya tadi kan kita mau lihat di chart intraday-nya untuk melihat apakah dia berlanjut naik atau tidak. Nah, kita lihat bagaimana contoh di chart. Saya menggunakan chart dari Mirai ya, Mirai. Saya pecah chartnya ini intraday dalam 3 menit. 3 menit ya. Mudah-mudahan kelihatan ya angka 3-nya. Nah, pada hari itu, yaitu pada waktu yang ini nih, yang candle panjang ya, yang warna biru ya. Pada hari itu, inilah yang terjadi di chart 3 menit. Pada jam 9 nih, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini, 9:05 kira-kira ada volume besar sekali. Nah, ini volume spike ya. Inilah transaksi bandar. Lalu beberapa menit kemudian ada lagi transaksi bandar yang kedua. Kita belum tahu nih pada waktu ada transaksi bandar besar ini transaksi bandar untuk naikkan harga atau turunin harga. Kita baru tahu setelah ada candle ini. Ada candle ini. Kita makin confirm sewaktu ada koreksi, ternyata masih ditarik ke atas lagi oleh bandarnya ya. Berarti kita bisa confirm ini adalah demand power. Ini demand power yang menyebabkan harga bergerak naik. Nah, demand power sebesar ini, lalu kita lihat ada jualan nggak di hari itu? Kita lihat nggak ada ya, volume yang besar sekali. Berarti bandar di hari itu sudah beli dengan sebesar ini, demand powernya, sebesar ini, dan dia belum jualan sama sekali di atas, sampai penutupan. Nah, kalau dia belum jualan, berarti belum ada indikasi memang harga mau diturunin dong. Berarti harga secara umum akan bergerak naik ke atas. Di level berapa bandar melakukan beli banyak? Ini kalau kita lihat di chartnya 14.000 ya, di 14.000. Maka disinilah kita bisa anggap sebagai support bandar, karena disitulah demand powernya yang besar. Jadi kalau tuh harga koreksi, dia nggak boleh tembus dari situ, kecuali kalau bandar jualan ya. Nah, di sini kita lihat belum ada aksi jual dari bandar nih. Volumenya kecil semua. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Kita ingat ya, strategi tradingnya. Kita beli di harga open besok, karena kita tahu bandar belum jualan. Atau alternatif kita, beli saat harga koreksi, karena kita tahu support bandarnya ada di 14.000, jadi kita asumsikan nggak mungkin harga dibiarkan turun lebih besar dari ini, kecuali bandar jualannya. Dan kelihatan memang pada hari itu belum ada aksi jual, volumenya kecil semua ya. Nah, jadi kita bisa putuskan strategi tradingnya, beli langsung di harga open besok, atau dia koreksi ke dekat 14.000, atau kalau di chart nanti muncul bottom fishing. Ada 3 kemungkinan ini yang akan terjadi, yang menjadi strategi trading kita. Kita bisa pilih 3-tiganya, atau salah satunya, boleh aja ya. Kalau mau pasti dapat barang, kita beli di harga open. Ini pasti dapat barang. Kalau kita mau beli tunggu sampai koreksi ke dekat 14.000, itu bisa dapat harga murah, tetapi risiko nggak dapat barang kalau harga langsung naik. Atau kita beli muncul di bottom fishing. Ini juga dapat harga murah, tapi belum tentu bottom fishing muncul. Harga keburu ditarik ke atas. Maka kalau kita mau coba dengan money management masing-masing, silahkan dipilih. Misalnya nih, kalau saya akan beli di harga open 50%. Lalu pada waktu harga koreksi saya beli lagi 50%, misalnya begitu. Nah, masing-masing bisa putuskan sendiri mau cara yang bagaimana, tapi ini adalah pilihan strategi tradingnya. Ini untuk memastikan dapat barang, ini untuk memastikan dapat harga murahnya. Dua ini. Nah, kita udah pastikan itulah strategi trading kita yang akan kita lakukan. Nah, apa yang terjadi besoknya? Dan ternyata memang kita lihat
setelah dia one day trading di sini, harga dihajar turun atau dibiarkan turunnya. Kita nggak tahu persis ini bandar atau bukan karena volumenya kecil ya. Bisa saja bandar dengan sedikit kekuatan harga sudah kok bisa dibuat koreksi. Tapi apapun dia tidak boleh tembus ke 14.000, ke bawah 14.000 karena itu bahaya ya. Dan ternyata memang 14.000 itu support yang kuat ya. Yang terjadi adalah muncul bottom fishing. Berarti strategi trading kita yang nomor 3 tadi kalau kita lakukan, berhasil kita jalankan. Atau kita beli di dekat 14.000. Nah, untuk yang kejadian di hari ini adalah dia turun sampai 14.700. 14.700. Jadi kalau kita pilih mau beli di dekat 14.000, mudah-mudahan kita dapat di 14.700. Tapi kalau enggak, toh kita masih ada bottom fishing dapat barangnya ya. Nah, jadi kita udah dapat barang nih. Nah, kapan kita jualnya? Kita jualnya juga ada 4 pilihan. Pilihan pertama, kita akan jual pada waktu MMA turun, yaitu pada waktu bandar jualan. Itu pilihan pertama kita. Karena bisa aja tiba-tiba besoknya, entah apa yang terjadi, MMA turun. Kalau indikatornya turun, kita harus lari. Karena kalau bandar jualan, besar peluangnya harga akan terjun terus ke bawah, rugi kita makin gede. Jadi kita akan jual pertama kalau MMA turun. Atau kita ingat tadi um, aturan 5 hari ya. Tapi kalau untuk bottom fishing ya, ini nggak 5 hari ya. Dia 2 juga masuk hitungan. Kalau kita beli di sini, 2 hari kemudian kita udah harus jualan. Atau paling lama 5 hari ya. Jangan sampai lewat 5 hari karena itu sudah lewat aturan 5 hari itu. Jadi ini pilihan kedua ya. Kita belinya di bottom fishing, yaitu di sini. Dan jualnya hari kedua atau hari kelima. Nah, pilihan ketiga, jualnya adalah hari kelima setelah MMR bergerak naik. Nah, itu berarti yang tadi namanya expire. Ingat, kalau MMR sudah bergerak naik, ya, naik nih semua, hitung 5 hari. Kalau sudah lewat 5 hari, harga tidak bergerak naik lagi, atau MMR-nya tidak bergerak naik lagi, itu sudah expire, bandar tidak follow up aksi buy and hold-nya. Kita harus jualan juga. Kalau sudah lewat, ini lewat nih harusnya ini. Maksudnya di harga open besoknya, atau di hari kelimanya mungkin dekat open. Jadi kita bisa pilih ya, bisa pilih. Nah ini dia yang keempat, yang alternatif berikutnya itu di open di hari ke-6. Karena hari kelima ini sudah habis kesempatan bagi bandar untuk membuat MMA-nya bergerak naik lagi ya. Jadi jualnya kita di situ, di hari kelima, mungkin dekat closing, atau paling lambat di hari ke-6 di harga opennya. Kita sudah harus jualan. Itu satu strategi trading untuk SMA ya. Nah, contoh lain nih, saham CARE. Nah, ini sama nih. Sama, dia bergerak naik, tapi ini flat nih. Flat ya. Sama seperti SMA tadi, flat ya. Nah, kemudian sebetulnya yang terjadi pada tanggal 17 itu, ML-nya nggak flat. Pagi harinya ya, pada waktu harga di 310, itu dia MMA-nya naik nih. Pada waktu pagi harinya ya. Kenapa? Karena dia menembus resisten big line ya 306 ditambah 1% ya. Ditambah 1% berarti ketemu fraksi 310. Jadi MMA naik di 310 itu. Nah, tapi belakangan siang atau sorenya dia flat lagi nih. MMA-nya kita lihat nggak naik lagi ya. Nggak naik lagi. Sampai penutupan dia flat. Kondisi harga sudah naik seperti ini. Nah, dia one day trading lagi. Nah, kita ingin tahu apakah besok akan berlanjut naik atau koreksi turun. Kita akan bandingkan nanti dengan SMA ya. Poinnya sama. Kalau dari intraday itu kita lihat bahwa nanti demand power-nya ada di bawah, maka harga akan turun ke sana tapi tidak akan tembus ke bawah demand power itu ya. Kalau poin 1 dari intraday itu ada 2 kemungkinan. Akan lanjutkan naik harga, atau kemungkinan kedua dia sudah selesai di sini ya. Lalu dia sudah jualan, sudah game over, harga sudah berhenti naik ya. Nah, apa hasil dari kelanjutan poin 1 dan 2 ini sama ya seperti SMA tadi. Nah, kita lihat contohnya di berikutnya. Kita pecah ya time frame-nya menjadi intraday sama. Saya bikin 3 menit. Saya bikin 3 menit.
Dan kita lihat pada waktu harga ada di 304 sampai 306 ya, di sini ya. 304 sampai 306 ini ada volume gede sekali. Kita nggak tahu nih. Ini sekitar jam 9:06 ya. Kita nggak tahu ini demand power atau selling pressure. Yang jelas ini pasti bandar, nggak mungkin retail. Kita baru tahu setelah ini harga bergerak naik ya, terus ke atas. Baru kita simpulkan ini adalah demand power. Disinilah menjadi support yang kuat. Nah, kita bisa menggunakan money management masing-masing untuk besoknya ya. Untuk besoknya. Berarti setelah penutupan ini ya, besoknya kita mau ngapain? Beli di harga open besok, atau beli di saat harga koreksi ke level support bandar itu ya, ke sekitar sini ya. Karena di sini adalah demand power yang besar, atau beli saat muncul bottom fishing. Nah, ini bisa kita pilih besok. Sekali lagi, ini memastikan kita dapat barang, ini memastikan kita dapat harga murah ya. Dua hal ini. Nah, bagaimana hasilnya setelah kita memutuskan tiga pilihan itu? Nah, ini yang terjadi setelah kenaikan yang terjadi di sini ya. Ini yang tadi ini. Yang tadi ini. Di mana ini tidak naik ya. Tidak naik ya memangnya di penutupan. Ternyata yang cocok adalah pilihan kita aksi beli di 304 sampai 306 karena harga dibiarkan terus koreksi sampai sekitar 304 306 ya di daerah sini nih. Harga terhenti di sini. Dia tidak tembus ke bawah. Kalau kita lihat ada shadow di sini, ini bukan berarti penembusan karena close-nya tidak ada di bawah ya. Bandar berarti tidak confirm jualan. Dia langsung ditarik ke atas lagi. Jadi kita akan beli di sekitar 304 sampai 306. Nah, kapan kita jualnya setelah kita beli itu? Berarti mungkin di sekitar sini ya kita mulai belinya ya. Kapan kita jualnya? Pertama, kita jual saat MMA turun. Ya, berarti udah jelas kan karena bandar jualan. Ya, kita tetap harus lari. Atau kita jual 2 sampai 5 hari setelah bottom fishing ya. Kita ingat bottom fishing umurnya 2 hari, paling lama 5 hari ya. Atau di hari kelima setelah MMR bergerak naik. Nah, di mana di sini MMR bergerak naik? Oh, rupanya di sini. Jadi seandainya kita belinya ternyata di sini ya, 304 sampai 306. Lalu besoknya MMR naik. Tadinya kita belinya mau sampai 2 hari doang atau mungkin paling lama 5 hari. Kita sekarang jualnya ya 2 hari setelah beli di sini atau 5 hari setelah beli di sini. Tapi begitu MMR naik, kita akan hold lagi tambah 5 hari. Karena kita ikuti aturan ini, kita jual setelah MMR bergerak naik 5 hari kemudian. Atau jual di harga open di hari ke-6. Jadi kalau kita main bottom fishing, ya mungkin kita bisa dapat profit ya sedikit di sini ya. Sedikit di sini. Mau kita beli di sini ya, 304, 306, 1, 2, atau sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bisa jual di sekitar sini, atau di sekitar sini ya. Tapi karena ini naik ya mungkin kita akan hold. Tapi yang udah jualan di sini mungkin sudah profit ya. Gitu. Nah, itulah strategi trading kita ya. Kita beli di mana dan kita jualnya di mana. Ya, tujuannya supaya profit dan profit kita aman dari aksi bandar karena kita sesuaikan ya dengan aksi bandarnya. Nah, itu contoh untuk care. Nah, oke. Itu contoh tadi ya. Nah, sekarang untuk kondisi yang ini hot bandar. Apa yang dimaksud dengan hot bandar? Hot bandar adalah kondisi di mana semua kelompok bandar yang tadinya aksi terakhirnya jualan ya, atau tidak ada aksi sama sekali ya, flat ya, tiba-tiba pada waktu tertentu semua kelompok bandarnya kompak beli, confirm buy and hold. Itulah hot bandar ya. Nah, kita lihat contoh di sini semua kompak ya, kompak beli. Di sini juga semua kompak beli. Nah, kalau ini terjadi, apa yang akan kita lakukan? Kita harus ingat dulu, kondisi hot bandar akan bertahan selama 5 hari sejak MMR naik lagi. Jadi pada waktu MMR naik, kalau hari kelima tidak naik lagi, maka kondisi hot bandar ini akan selesai. Tapi kalau hari kelima MMR naik lagi, maka
kondisi hot bandar ini akan terus berlanjut ya. Seperti di sini nih, ini masih berlanjut nih hot bandar ini. Masih berlanjut sampai mungkin kira-kira hari kelima di sini baru selesai, nggak hot bandar lagi. Dan di sini hot bandar, mungkin selesainya di sini, sekitar sini, lalu mulai lagi di sini hot bandarnya. Nah, sekarang strategi tradingnya gimana? Kalau kita ketemu situasi hot bandar seperti ini. Nah, coba kita lihat berikutnya. Nah, kalau sudah terjadi hot bandar, maka yang terjadi adalah ini. Yang harus kita ingat juga ya. Ada kesempatan 5 hari bagi bandar untuk tarik harga lagi ke atasnya. Atau ada kesempatan 5 hari lagi bagi bandar untuk memberikan konfirmasi buy and hold lagi, yaitu kelihatan dengan MMA-nya bergerak naik. Jadi kalau dalam 5 hari, dua hal ini tidak terjadi, itu berarti kita sudah harus melakukan sesuatu ya. Maka sebelum kita ke strategi trading tadi, kita sudah harus tahu dua informasi ini. Maka strategi trading kita adalah, nah, kita di contohnya ya, di Wood nih. Tanggal 23 Juni ini semua naik nih. Berarti hot bandar ya. Naiknya di berapa? Waktu di tanggal ini resisten bandar ada di 372. Maka semua bergerak naik pada waktu 372 tambah 1%-nya itu persisnya di 380 ya. Nah, strategi trading kita adalah pada waktu harga ke sini, pada waktu hot bandar terjadi di detik itu juga kita ikut beli di 380. Lalu kita tunggu sampai penutupan apakah MMA tetap naik. Lalu kita beli lagi di open harga besoknya ya. Ini untuk alternatif kedua ya. Nah, alternatif ketiga, kita tunggu sampai penutupan untuk konfirmasi MMA tetap naik, lalu beli saat harga koreksi besoknya. Atau harga koreksi selama 24 hari tersebut ya. Karena umumnya kan 5 hari hot bandar. Jadi besok harganya bisa koreksi atau bisa lanjut naik. Jadi kita bisa pilih, kita mau langsung beli di hari hot bandar, kita mau tunggu sampai penutupan, lalu beli di harga open besok, atau kita tunggu sampai penutupan, lalu beli besok pada waktu harga koreksi. Nah, ini sekali lagi harus menggunakan money management. Ada 3 pilihan. Kalau kita mau lakukan 3-tiganya boleh diatur money managementnya, belinya, porsi belinya bagaimana. Tapi kalau saya pribadi, saya langsung beli di 380 sebagai satu porsi pembelian saya. Nanti di lainnya porsi sisanya ya. Nah, itu 3 strategi trading kalau terjadi hot bandar. Nah, untuk contoh Wood, coba kita lihat contoh Wood. Berikutnya, nah ini terjadi setelah hot bandar ya. Setelah hot bandar di sini kita lihat. Setelah hot bandar di sini, apa yang terjadi dengan harga? Ternyata yang paling cocok adalah kalau kita ikuti koreksi harga 1 dan 2 hari berikutnya ya. Jadi waktu koreksi di sini kita waktu beli yang cocok karena murah ya. Jadi kalau kita sudah beli di harga open dengan sekian porsi, kita akan tambah barang lagi pada waktu dia koreksi ya. Mungkin waktu penutupan baru kita beli besoknya ya. Waktu penutupan kita baru beli besoknya di harga open. Nah, ini yang cocok, kita bisa beli murah. Nah, setelah itu kapan kita jualnya? Ada 3 pilihan juga. Kita akan jual setelah saat MMA turun. Sekali lagi ini karena bandar jualan. Kita harus jualan setelah MMA turun. Atau kita jualan di hari kelima setelah hot bandar dan MMA tidak naik lagi. Nah, berarti kapan tuh? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di hari keempat MMA naik lagi nih. Berarti kita masih hold ya. Kita masih hold. Ini masih hot bandar. Ini berarti kita masih tunggu. Atau jual di harga open di hari ke-6 setelah hot bandar dan MMR tidak naik lagi. Berarti untuk kasus Wood kita tunggu 1, 2, 3, 4. Masih ada hari kelima lagi kita tunggu ya untuk Wood ya. Apakah MMA-nya naik atau enggak? Kalau enggak kita jual ya menjelang close. Jadi ini 3 pilihan jual. Nah, sekali lagi ini harus kita ikutin ya. Kalau enggak kita bisa udah profit jadi loss atau profitnya nggak maksimal. Kapan kita belinya, seperti strategi tadi, pilihan-pilihan tadi, dan kapan kita jualnya.
untuk kondisi hot bandar. Oke, berikutnya kondisi ini. Big player exit, ya, berarti ada support ditembus ya. Tapi tidak ada aksi jual bandar, maksudnya tidak ada aksi jual bandar adalah kita MMA-nya tidak bergerak turun ya. Kita lihat di sini ML-nya tetap flat ya, tetap flat ya. Malah sebelumnya baru 3 kelompok big player beli, malah sebelumnya begitu. Sebelum malah big player-nya beli ya, tapi MM-nya flat waktu ini turun. Harusnya kan turun ini kalau bandar jualan. Nah, ada kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya kalau ini terjadi ya. Kemungkinan pertama ini, harga akan ditarik kembali ke atas sampai kembali seperti semula atau uptrend lagi, atau kemungkinan kedua, dia cukup technical rebound naik sampai di level rugi yang dapat ditoleransi oleh bandar. Nah, kapan ini dua kemungkinan ini bisa kita pastikan? Ada kesempatan 5 hari bagi bandar harga untuk dua kemungkinan di atas sebelum harga berlanjut turun lagi. Nah, dalam contoh kasus Pegas, setelah dia turun, tanpa MMR-nya turun ya, flat, tetap flat, kita hitung 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak tarik lagi ke atas, berarti kita anggap ini adalah level loss yang diterima oleh bandar. Berarti poin kedua, cukup naik sampai di level rugi yang dapat ditoleransi bandar. Tapi kalau sebelum 5 hari ini atau dalam 5 hari ini bandar ternyata mau tarik harga, dia akan tarik harga ke atas kembali uptrendnya. Nah, dalam kasus Pegas, memang ini adalah level toleransi loss-nya bandar ya. Dan setelah itu kita lihat kalau Bapak punya chart datanya, ini memang harga bergerak turun ke bawah ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ini. Dalam 5 hari, kemungkinan mana yang akan terjadi ya oleh harga ya. Karena itu akan menentukan aksi trading kita bagaimana. Nah, bagaimana strategi trading kita kalau itu terjadi ya? Kita ingat ada kesempatan ya, ada kesempatan seperti penjelasan tadi setelah candle-nya menjadi merah tapi MA-nya nggak bergerak turun, ada kesempatan 5 hari untuk tarik harga kembali ke uptrend, atau kemungkinan kedua kesempatan 5 hari bagi bandar untuk memberikan technical rebound ke harga loss yang diterima bagi bandar. Nah, setelah itu akan bearish. Nah, bagaimana strategi trading kita kalau ini terjadi? Kita lihat berikutnya. Ada dua kemungkinan ya. Ini kita ambil contoh BBNI aja. Karena dalam kasus tadi ada kedua kemungkinan. Kita belum punya barang atau kita sudah punya barang. Nah, kalau sudah punya barang berarti kita dalam kondisi floating loss dong. Karena tiba-tiba harga dibiarkan tembus support ya. Nah, strategi trading bagi yang punya barang ya. Karena tadi ada kesempatan 5 hari, maka yang kita lakukan adalah tunggu sampai 5 hari itu. Mudah-mudahan harga ditarik lagi kembali ke uptrend oleh bandar ya. Sehingga EMA bergerak naik lagi. Maka dalam 5 hari itu kita hold. Kita hold, kita akan jual kalau sudah lewat 5 hari baru kita jual. Kita hold. Nah, kalau dalam 5 hari itu MMR bergerak naik, maka kita hold lagi. Karena berarti harga kan uptrend lagi. Kita jangan jual ya, sayang. Nah, itu. Jadi ini bagi yang punya barang ya. Bagi yang punya barang kita tunggu 5 hari, kalau naik lagi MMR-nya kita hold terus. Nah, bagi yang belum punya barang, pada waktu dia turun seperti ini, kita beli. Kita beli kenapa? Karena dengan asumsi dua kemungkinan tadi, harga akan ditarik ke atas uptrend atau rebound ke toleransi yang loss bagi toleransi loss bagi bandarnya ya. Kita tunggu sampai 5 hari, begitu dia kembali ke uptrend ya berarti kita tinggal hold ya. Karena kita sudah beli murah sekali, kita tinggal hold ya. Atau kemudian di hari kelima harga tidak kembali naik atau memang tidak naik ya kita jual. Berarti kan kita mendapatkan kesempatan technical rebound itu ya. Jadi kita bisa dapat profit sedikit dengan memanfaatkan technical rebound. Tetapi sekali lagi kalau
MMA turun, kita harus selalu lari. Jangan sampai kita hold, karena kita floating loss akan semakin besar. Nah, ini dalam kondisi yang memang tidak turun ya. Kita bisa mendapatkan peluang untuk profit sedikit atau malah besar karena harga kembali uptrend. Nah, coba kita lihat contoh BBNI. Kalau kita dalam kondisi dua ini ya, bagi yang punya barang sama yang belum punya barang. Nah, ini setelah itu ya, kita lihat ya. Coba kita perhatikan. Ini setelah exit, lalu MMA-nya tidak turun, maka bagi yang punya barang kita hold kan. Kita hold, tunggu berapa hari? 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ditarik ke atas lagi ya. Kita hold, kita nggak jualan nih. Tadinya kita mungkin floating loss, tapi setelah kesempatan 5 hari ternyata ini naik lagi, ya kita hold ya, kita nggak jualannya. Atau yang sudah beli di sini, ya, karena belum punya barang, tunggu 5 hari juga, ternyata ini naik, ya kita hold juga. Gitu. Kita hold juga ya. Nah, itu bagi yang sudah punya barang dan belum punya barang. Kondisi pasti ya floating profit jadinya. Nah, kapan kita jualannya? Bagi yang sudah punya barang dan bagi yang beli di waktu harga turun ya, tanpa ininya bergerak turun. Pertama, kita jual adalah saat MMA turun. Selalu ya, ini selalu kita nggak pernah lupa. MMA turun kita harus jualan. Atau hari kelima setelah MMA-nya tidak naik lagi ya. Jadi di hari kelimanya menjelang closingnya. Jadi kira-kira sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rupanya pas di sini ya. 1, 2, 3, 4. Pas di sini. Kita mungkin akan jualan ya. Kita akan jualan di sini. Atau bagi yang memilih jual di harga open besoknya setelah MMA tidak naik lagi ya. Dan ternyata setelah open ini bergerak naik dia barusan. Jadi bagi yang memang sudah jualan di sini ya, bukannya tidak ada kesempatan untuk masuk lagi, karena pada waktu dia naik ke sini, ini kan yang memang naik. Nah, kalau kita ikutin tadi, kita akan beli lagi ya. Akan beli lagi. Tapi bagi yang hold, ya sampai sekarang hold. Kenapa? Karena ini bergerak naik terus, dan belum ada yang melewati 5 hari. Jadi bisa yang terjadi yang beli di sini, sampai sekarang belum jualan, atau mungkin sudah jualan di sini. Atau bagi yang sudah beli di sini, mungkin akan hold dan sudah jualan di sini, atau mungkin sampai sekarang belum jualan. Ini karena ada waktu 5 hari ini sempat kejadian yang memang tidak naik, jadi ada kemungkinan akan jualan di sini. Ya itu ya, yang bisa kita perhatikan. Kapan kita beli pada situasi tadi dan kapan kita jualnya. Oke, berikutnya. Nah ini yang suka terjadi juga. Kalau nggak salah baru-baru kemarin tuh apa ya, saya lupa tuh baru. Mirip banget dengan ini. Jadi big player konsisten melakukan aksi beli, tapi harga terus sideways, bahkan turunnya seperti ini ya. Kita lihat harga sideways turunnya, tapi ini malah konfirmasi buy and hold terus nih big playernya. Nah kalau kita melihat ini terjadi, sebetulnya kita kesempatan mendapatkan harga beli murah ya, makin murah harga beli kita. Dan pada waktu kita mau jualan juga, ini kan kita masih hold nih, karena dalam waktu 5 hari, harga ini sudah bergerak naik lagi, kita holdnya lumayan nih. Kita beli harga beli kita makin murah, tapi kita masih disuruh hold ya. Jadi itu strategi trading kita. Kita beli pada waktu harga turun ke bawah ya. Ini udah jelas ya. Secara sederhana, tiap kali harga koreksi kita beli, karena ini selalu konsisten naik ya. Dan kapan kita jual ya tunggu sampai 5 hari lewat ya. Dan ini dalam kasus ini dia tidak lewat 5 hari, berarti kita masih hold sekarang. Ini kondisi yang juga kadang-kadang terjadi ya. Yang berikutnya, nah ini kalau ini perang antar big player. Nah ini kita strategi trading kita adalah stay away. Kalau dari materi awal kita selalu bahas kalau terjadi perang bandar kita stay away, karena kita hampir nggak pernah tahu siapa yang akan menang ya. Ini sederhana saja. Kalau ada kelompok big player beli, tapi ada yang kelompok big player jual, ya itu udah perang ya. Harus lewat 5 hari dulu, baru perang bandarnya selesai. Oke, itu sederhana sekali. Nah, itu untuk strategi trading ya.
untuk yang jangka pendek. Tapi ada yang ingin buy and hold. Jadi nggak mau, sayang saya kalau udah beli lalu hari kelima saya jualan. Nanti kalau dia masih naik lagi kan trading saya jadi banyak ya, kena komisi. Saya kepengen beli lalu jual di harga yang benar-benar sudah optimal gitu. Nah itu bisa 2 minggu, bisa sebulan ya, bisa sampai bahkan beberapa bulan ya. Nah ada caranya juga, yaitu kita menghitung target price. Dan ini pasti sulit dilakukan di Android, khususnya kalau kita butuh data historis jauh ke belakangnya. Nah caranya begini, bagaimana kita bisa menghitung target price? Sebetulnya kan di pergerakan harga saham itu sebetulnya masalah supply dan demand ya. Kalau demand-nya banyak, ya pasti harga naik karena offer dihajar terus ya. Kalau supply-nya banyak, ya pasti turun ya. Karena yang penjualnya banyak, ya harga akan cenderung turun. Nah, di chart kita bisa sebut supply itu sebagai selling pressure. Kita bisa sebut sebagai selling pressure untuk supply. Nah, untuk demand, kita bisa sebut sebagai demand power. Nah, berapa besar demand power, berapa besar selling pressure, bisa terlihat dari besarnya volume. Besarnya volume yang sudah diidentifikasi apakah di volume itu dominan dengan pembelian atau penjualan. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui itu? Nah, kalau kita ingat materi awal ya, yang minggu lalu, ini kita ambil contoh ini. Di sini harga tembus resisten bandar, berarti confirm ada bandar beli ya, ditandai dengan indikatornya bergerak naik. Kita ingat, bandar belinya bukan di sini. Ini konfirmasi bandar belinya. Dia mengkonfirmasi aksi beli di mana, yaitu aksi beli transaksi bandar yang ada sebelumnya. Dan kita temukan ini dia. Ini volumenya besar ya. Jadi di sini harga tembus resisten bandar mengkonfirmasi bahwa di sini adalah aksi beli atau bahwa di sini adalah demand power. Nah, kita sudah ketemu inilah besar demand powernya ya, dari besarnya volume. Nah, sampai seberapa jauh harga akan bergerak naik? Yaitu sampai dia ketemu selling pressure yang sama atau lebih dari demand power ini, bukan? Nah, di mana kita ketemu ada selling pressure di harga atas ini dengan melihat historisnya. Kalau kita lihat titik-titik hijau, ini adalah resistannya. Resisten yang berasal dari transaksi bandar. Nah, titik-titik hijau ini resisten yang berasal dari transaksi bandar, di mana volumenya mencerminkan selling pressure karena supportnya itu sudah ditembus ke bawah, sudah ditembus ke bawahnya. Ini kan sebetulnya support bandarnya sudah ditembus ke bawah, maka tiap volumenya itu menggambarkan selling pressure-nya. Nah, kalau kita lihat ya, ada selling pressure sebesar ini. Lalu di sini ada lagi selling pressure kecil ya. Di sini ya ada support yang baru, kita lihat di bawahnya volumenya kecil, berarti selling pressure-nya juga kecil. Nah, di sini agak besar nih. Ini yang menjadi supportnya, ini menjadi resisten bandar. Lalu selling pressure-nya cukup besar, tapi ternyata masih lebih kecil daripada poin B ini. Berarti apa? Semua selling pressure yang lebih kecil daripada demand power-nya, maka resisten bandarnya pasti akan ditembus oleh harga ke atas. Asumsi kuatnya begitu. Asumsi kuatnya begitu. Semua selling pressure yang lebih kecil daripada demand power, semua resistennya akan ditembus ke atas. Maka di mana harga akan berhenti? Kalau kita mundur lagi ya, mundur ya. Ketemu ada volume besar, maka akan terbentuk support dan resisten bandar ya. Ini kan teori basicnya. Nah, kita ingat support kalau sudah ditembus harga ke bawah, maka akan berubah peranannya menjadi resisten, bukan? Maka ini akan menjadi resisten nih, dua ini, resisten dan resisten. Lalu kita lihat seberapa kuat. Kita lihat selling pressure-nya ternyata lebih besar daripada demand power ini. Maka kita bisa simpulkan, ini resisten cukup kuat untuk menahan harga. Maka target price kita adalah di sini, di harga yang berasal dari low candle ini, yang volumenya besar di sini, yang menggambarkan selling pressure. Ini TP pertama kita. Kalau masih ditembus, ini adalah TP kedua kita ya, di 176, ini TP terakhirnya. Kalau TP pertamanya mungkin sekitar 140 ya. Nah, itulah cara menghitung target price yang bisa dicapai bukan hanya dalam 5 hari, 10 hari,
bisa sebulan ya, bisa 2 bulan ya, bergantung kemana, berapa lama bandar mau gerakin harga ke target price-nya. Nah, satu-satunya pengecualian bahwa target price ini tidak akan tercapai adalah kalau bandar jualan. Itu satu-satunya pengecualian. Kalau bandar jualan, yang dapat dilihat dari bergerak turunnya MMR ini ya, seperti di sini. Nah, itu cara kita menghitung TP bagi yang sukanya buy and hold, nggak mau aktif, hanya jual pada waktu TP kena, maka gunakan cara ini. Tapi ingat, kalau bandar jualan, juga harus jualannya, walaupun TP-nya belum kena. Karena berarti ada sesuatu yang membuat bandar berubah pikiran. Selling pressure-nya nggak jadi dicapai. Ada sesuatu yang membuat bandar akhirnya jualan. Yaitu untuk cara menghitung TP ya. Nah, sekarang kita ingin melihat strategi trading yang umum. Jadi dari semua strategi trading yang tadi, sebetulnya berdasar dari satu strategi trading yang umum ini. Kita ingin memutuskan kita mau ikutan one day trading, atau kita ingin memutuskan bahwa kita mau buy and hold ya, pada waktu MMR-nya bergerak naik, seperti di sini. Seperti di sini MMR bergerak naik, kita mau ngapain? Pada waktu di sini kan MMR naik. Ini pagi-pagi nih ceritanya nih. Pagi-pagi di sini confirm bandarnya beli ya, karena MMR naik. Paginya tadi naik ya, tapi siang sorenya ternyata dia walaupun harga sonanya tinggi, flat lagi, ya, flat lagi. Nah, kita mesti antisipasi nih. Bagaimana cara antisipasinya? Kita jangan berpikir, wah ini berarti bandar beli, ya kita ikutan beli yang banyak ya. Jangan. Kita memang tadi sudah beli di sini, karena memangnya naik. Tapi kita akan hold atau tidak, kita lihat strategi trading berikutnya nih. Caranya gini, pagi-pagi ya. Pagi-pagi kita tunggu sampai alert buy muncul. Alert buy itu adalah notifikasi yang muncul di aplikasi Android kita ya. Kode saham itu muncul, nah itu berarti akan terjadi seperti ini. Harga naik menembus resisten, didukung oleh aksi buy and hold pada waktu itu ya. Nah, pada waktu ini terjadi, kita langsung ikutan beli ya. Ikutan beli. Kita beli. Jadi waktu ketemu alert buy, kita mungkin ada beberapa saham yang alert buy. Kita pilih aja salah satu. Mau pilih semua juga boleh, tapi harus dipantau semuanya itu ya. Selama hari itu aja. Nah, waktu kita sudah ketemu, kita ikut beli, lalu kita pantau MMR-nya. Nah, selanjutnya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama adalah, kalau harga turun ke bawah resistennya, ya turun jadi nggak tetap naik seperti ini, tapi turun lagi. Kalau harga turun ke bawah resistennya, sampai penutupan pasar, kita harus jualan. Karena berarti bandar tidak jadi buy and hold. Dan itu pasti cut loss. Tapi cut loss-nya tidak banyak biasanya. Karena kalau sudah sempat tembus resisten, lalu harga balik lagi, dia turunnya nggak jauh-jauh. Karena naiknya itu memang berasal dari ada demand power yang sempat bekerja. Hanya aja bandar nggak jadi melakukan itu. Jadi kita harus cut loss. Cut loss. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau harga tetap berada di atas resistennya seperti ini ya. Harga berada di atas ya. Dan MMR-nya menjadi flat seperti ini. Nah, maka berarti big plan-nya sudah jualan. Nah, kita juga harus jualan ya. Nah, biasanya ini dalam kondisi profit ya, karena harga naik ya ke atas resisten, ini flat bandar jualan, kita ikut jualan, maka kita juga akan jualan di hari yang sama ya. Nah, itu kemungkinan kedua yang akan terjadi. Kita profit nih di sini nih. Nah, kemungkinan ketiga, kalau harga tetap berada di atas resistennya itu seperti ini, dan MMR-nya masih naik, ya itu berarti ini naik ya, indikator di atas, itu berarti big player buy and hold. Nah, kalau big player buy and hold, kita pun ikutin, kita hold juga ya. Nah, inilah strategi trading standar. Setiap kali pagi-pagi MMR bergerak naik, kita ikutin. Bandar ngapain? Kita ikutin. Bandar beli, kita beli. Bandar hold, kita hold. Bandar jual, kita jual di hari itu. Kita ikutin sangat banget. Nah, kalau kita ikutin ini, trading kita lebih aman ya. Bisa, karena kita tidak coba-coba pasang posisi berlawanan dengan bandar. Nah, ini yang harus diingat nih. Kalau perlu ditempel nih strategi trading standar ini di dekat komputer kita. Nah, sekarang kondisi bottom fishing. Bottom fishing ini selalu muncul pada waktu algonya menghitung harga turun ke sekian persen, lalu memenuhi kriteria untuk muncul bottom fishing.
Ada 3 macam bottom fishing ya. 1, 2, dan 3 ya. Nah, kita ikutan aja hitungan algonya. Kita pasti akan profit ya kalau bottom fishing itu masih di dalam tengah-tengah uptrend, tapi kita pasti akan loss pada waktu bottom fishing muncul di akhir trend seperti di sini. Maka bagaimana strategi trading kita? Untuk bottom fishing, setiap kali muncul bottom fishing ya, langsung beli kita saat muncul bottom fishing, nggak harus tunggu penutupan, nggak harus tunggu konfirmasi di penutupan. Begitu muncul entah jam 11, entah jam 2 ya, kita langsung beli. Lalu kapan jualnya? Kita jual bisa besoknya, ini bergantung market juga ya. Kalau indeks lagi jelek sekali, besoknya kita harus jual atau 2 hari kemudian. Tapi kalau indeks lagi oke, kita bisa tunggu 5 hari ya. Kita ingat parameter 5 hari ini selalu kita pakai. Kita tunggu 5 hari baru kita jualan. Kadang-kadang kita perlu juga melihat karakter sahamnya. Kalau terjadi bottom fishing, berapa hari harga akan dibiarkan naik di masa lalu? Kita cek ya di masa lalunya. Kebiasaannya gimana. Nah, ini jual pilihan pertama. Atau jual pada waktu MMA turun. Nah, ini memang standar kita ya. Kalau MMA turun, jangan sekali-sekali hold, apalagi beli. Sederhana sebetulnya untuk bottom fishing. Beli saat muncul, lalu jual 1, 2, atau 5 hari kemudian bergantung kondisi market pada waktu itu. Oke, cukup ini mudah untuk bottom fishing. Oke, nah itu beberapa strategi trading dari saya. Ini memang agak agresif ya strategi trading dari saya. Tapi perlu disesuaikan dengan karakter trading masing-masing dari Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perlu strategi trading yang lebih tenang ya, yang lebih santai ya, harus disesuaikan ya. Tapi kalau kita terus mengasah pembacaan aksi big player ya, aksi bandar, maka kita kan bisa ketemu strategi trading yang cocok dengan karakter trading kita masing-masing. Yang penting terarah ya, yang penting terarah dan selaras dengan aksi para bandar. Kita harus ingat selalu prinsip utama dalam bandarologi adalah trade in harmony with the big player. Jadi trading kita harus selaras dengan aksi bandar. Never be an opposition of the big player. Jangan pernah sekali-sekali berada di pihak lawan dari big player. Nah, kalau kita ikutin itu, kita pasti bisa berhasil ya. Nah, moto saya adalah kita tidak selalu bisa forecast nih. Forecast ya, bukan predik ya. Kalau prediksi itu seringkali berdasarkan feeling. Tapi kalau forecast itu selalu berdasarkan data. Kita nggak selalu bisa forecast harga mau kemana. Tapi kita selalu bisa antisipasi dengan tadi strategi trading yang cocok dengan kita dan yang memang diselaraskan dengan aksi bandarnya. Baik, terima kasih. Itu bagian dari saya. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih Pak Angelo ya untuk presentasinya. Mudah-mudahan jelas bagi kita semua cara membaca bandarologi melalui aplikasi AMTA dan strategi trading. Namun sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Angelo, strategi trading yang dijelaskan tadi adalah agak agresif dan tentu cocok untuk trader yang cukup aktif. Semoga setelah 1 bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan cuan yang menarik hingga CHC. CHC itu singkatan dari capek hitung cuan. Nah, setelah cuan, Bapak Ibu pasti mau subscribe aplikasi AMTA Bandarologi bagi yang belum. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Semoga sukses selalu. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di event berikutnya.